Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya ya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang budidaya unggas pedaging, mengenai promosi produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Nah, seperti apa? Yuk kita simak. D. Promosi produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan supaya produk atau jasa, merek dan nama perusahaan dapat dikenal masyarakat sekaligus mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli serta menggunakan produk atau jasa perusahaan. Tujuan promosi adalah mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian atau attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar, dan dilihat, serta lebih unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan atau interest dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan membeli atau action. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk bisa melalui media sosial, blog atau website, juga bisa dengan mengikuti pasar-pasar yang banyak dilakukan berbagai instansi atau organisasi di lingkungan sekitar. Penjualan produk hasil budidaya unggas pedaging secara langsung dan konsinyasi. Produk hasil budidaya unggas pedaging dapat dijual di pasar lokal maupun pasar yang lebih luas. Penjualan kepada para pembeli lokal dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli, atau penjualan kepada para pembeli lokal dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli atau dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko, di mana pemilik produk atau barang menitipkan dagangannya atau barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Sistem penjualan konsinyasi dapat diterapkan untuk memasuki berbagai macam pasar, mulai dari pasar modern sampai pasar tradisional yang terdiri dari warung dan toko jajanan yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat. Produk juga dapat dimasukkan pada stand pasar pada event-event pameran atau pergelaran tertentu. Dalam melaksanakan sistem ini, perlu diingat agar mempertimbangkan karakter dari pemilik warung maupun toko, mulai dari tingkat keramaian dari toko dan warung tersebut. Keunggulan dari usaha dengan sistem konsinyasi adalah produk dapat cepat menyebar dan dirasakan konsumen. Tidak perlu pusing memikirkan mencari lokasi usaha, sewa toko, gaji pegawai toko, dan berbagai beban biaya lainnya. Kelebihan yang didapatkan oleh pemilik produk adalah produk bisa dipasarkan secara luas dan bebas di toko yang sudah memiliki pelanggan. Jadi tidak perlu menyediakan uang untuk promosi.
tidak perlu terjun langsung melayani konsumen. Pelaku bisnis bisa fokus mengelola kualitas produk dan melakukan inovasi-inovasi baru. Kelebihan yang didapat oleh penyalur atau pemilik toko adalah mendapatkan keuntungan dari laba penjualan konsinyasi dari produk yang terjual tanpa modal, minim resiko, karena jika barang tidak laku atau rusak tinggal dikembalikan ke pemilik. Display produk di toko akan terlihat banyak tanpa harus menambah modal. Kerugian yang dialami pemilik produk adalah apabila salah dalam memilih tenaga penyalur atau toko, maka produk dipastikan tidak akan laku atau kalau laku akan memakan waktu yang lama, tidak dipromosikan oleh pemilik toko, dan yang terakhir adalah sistem pembayaran. Pemilik produk harus mengikuti sistem pembayaran pemilik toko, yaitu pembayaran per bulan atau per minggu. Evaluasi budidaya unggas pedaging. Dalam menjalankan usaha, terkadang ada rintangan yang akan ditemui. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Evaluasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan usaha yang digeluti. Proses evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran dan proses meningkatkan kemampuan wirausaha. Hal-hal dan strategi baru untuk mencapai kesuksesan usaha biasanya muncul dari hasil evaluasi ini. Proses evaluasi dimulai dari kegiatan pengamatan setiap proses dalam usaha yang dijalankan. Hasil pengamatan tersebut kemudian dijadikan bahan untuk membuat analisis mengenai kemajuan, kemunduran, dan pencapaian yang sudah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi acuan dalam melakukan tindakan perbaikan maupun pengembangan usaha. Tindakan perbaikan dan pengembangan usaha ini tentu saja menuntut pemikiran dan analisis yang matang agar diperoleh langkah yang tepat. Nah, itulah tadi materi tentang budidaya unggas pedaging yang telah kita bahas mengenai promosi produk, lalu kemudian penjualan produk, dan evaluasi budidaya unggas pedaging. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.